belajar farmasi lebih mudah dan seru. Perkenalkan, saya Mentor Aska. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan gugus fungsi obat-obatan TBC beserta strukturnya. Nah, tanpa panjang lebar, let's get started. Nah, di sini kita semua akan belajar tentang definisi dan penggolongan obat TBC dari sisi lini 1 dan lini 2, tentu saja beserta mekanisme dan hubungan struktur aktivitasnya. Nah, pertama-tama, apa itu sih TBC? Ya, TBC atau tuberkulosis itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau MTB. Organ tubuh yang diserang biasanya tuh paru-paru. Nah, cuma sebenarnya TB itu juga bisa menginfeksi bagian lain seperti tulang belakang, kulit, otak, kelenjar getah bening, bahkan jantung. Nah, penularan dari bakteri ini biasanya melalui udara. Beberapa kelompok berisiko tinggi mengidap TBC, diantaranya anak, orang penderita HIV/AIDS, lansia, kemudian orang yang terkena DM, orang yang sering kontak langsung penderita TB, serta perokok aktif. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa rapor TB di Indonesia untuk tahun 2020 itu ya, bahwa terdapat 824.000 estimasi kasus TB di Indonesia. Dan keberhasilan terapinya masih cukup rendah, hanya 83%, dengan angka kematian hingga 13.000 jiwa. Nah, kenapa sih infeksi TB itu masih menjadi permasalahan di Indonesia dan susah sekali sepertinya untuk diobati? Nah, ini sebenarnya karena infeksi oleh spesies Mycobacterium, termasuk Mycobacterium TB, itu biasanya terdiri dari beberapa kelompok, teman-teman. Yang pertama adalah kelompok dengan metabolisme tinggi yang tumbuh dengan cepat. Yang kedua adalah kelompok semidorman. Kemudian yang ketiga kelompok yang metabolisme rendah yang bisa aktif bahkan di pH yang cukup tinggi. Dan yang terakhir adalah kelompok dorman. Nah, biasanya untuk kelompok 1, 2, 3 ini cukup mudah untuk diatasi. Yang susah adalah dorman ini, karena nanti yang dorman ini bisa tiba-tiba aktif. Nah, jadi memang pengobatannya masih cukup sulit karena ada bermacam-macam kelompok ini. Nah, menurut kegunaan klinisnya, obat TB ini dapat dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama tuh pasti lini pertama, ya, di mana kemanjuran anti TB-nya atau kemampuan untuk mengobati tuberkulosisnya itu relatif tinggi serta toksisitasnya rendah, ya. Dan itu digunakan secara rutin. Contohnya ada isoniazid, rifampicin, pirazinamid, etambutol, ya, dan di beberapa kategori streptomycin, ya. Kemudian yang lini kedua itu kemanjuran anti TB-nya rendah atau kemanjurannya tinggi tapi toksisitasnya juga tinggi atau bahkan dua-duanya. Jadi kemanjurannya relatif rendah, toksisitasnya tinggi, ya. Nah, biasanya itu digunakan untuk keadaan khusus aja. Jadi contohnya apa? Contohnya ada moxifloxacin, karamisin, ethionamid, sikloserin, dan para aminosalicilic acid atau PAS, PAS. Nah, untuk streptomycin sendiri tadi sudah sempat saya singgung, ya. Ini sengaja kita kasih tanda bintang, ya. Karena di beberapa literatur streptomycin itu dijadikan obat lini kedua. Cuma untuk di Indonesia sendiri streptomycin itu adalah obat lini pertama. Jadi jangan bingung nih teman-teman. Kalau dibaca literatur atau buku dari luar, oh kok streptomycin masuk lini kedua, Kak? Gitu ya. Kok yang di obat video kok streptomycin lini pertama? Nah, itu memang ada beberapa literatur yang memasukkan streptomycin ke lini kedua, tapi di Indonesia sendiri itu dimasukkan ke lini pertama. Sekarang kita mulai dari obat lini pertama, yaitu isoniazid. Ya, isoniazid atau INH itu adalah obat bakterisidal pada organisme aktif dan juga bersifat sebagai bakteri statis pada organisme semidorman dan dorman. Mekanismenya gimana? Nah, mekanisme dari INH ini adalah INH akan dimetabolisme menjadi bentuk aktifnya, ya, isonicotinic acid oleh enzim CATG untuk kemudian menghambat sintesis nicoleic acid, ya, yaitu adalah suatu komponen dinding sel dari Mycobacter. Nah, melalui alkilasi NADH, ya, jadi isonicotinic acid ini akan mengalkilasi
NADH. Nah, penghambatan sintesis micolic acid ini akan menyebabkan dinding sel MTB itu menjadi lebih rentan terhadap ROS atau reactive oxygen species, yang mana reactive oxygen species inilah yang nanti akan menimbulkan luka. Nah, ROS ini sebenarnya dia terbentuk secara alami dalam tubuh, ya, hasil dari metabolisme kita sendiri, gitu ya, dan metabolisme sel. Tapi kemudian biasanya akan dinetralisir oleh tubuh. Nah, dengan adanya isoniazid ini, maka Mycobacterium menjadi lebih rentan terhadap ROS. Nah, untuk hubungan struktur aktivitasnya, yang pertama adalah substitusi gugus hidrazin dengan alkil, ya, yang bagian hitam itu. Dan aralkil akan menghasilkan derivat aktif dan inaktif. Ya. Kemudian substitusi N1 nih, yang warna biru ini ya, atau pada R3 ini, dengan alkil akan menghilangkan aktivitasnya. Kemudian yang terakhir, yang warna merah, substitusi pada N2, ya, itu dengan alkil akan menghasilkan senyawa aktif. Nah, INH ini sebenarnya adalah merupakan senyawa paling aktif dari golongan isoniazid. Nah, selanjutnya adalah rifampicin. Oke, mungkin teman-teman kalau melihat strukturnya udah ngeri duluan. Aduh, strukturnya aja kompleks kayak gitu. Itu pasti nanti hubungan struktur aktivitasnya juga ribet gitu ya. Tenang, sebenarnya gampang. Kenapa? Karena rifampicin ini merupakan suatu kelompok antibiotik makrolida hasil sintesis dari bakteri Amycolaptosis rifampicina atau dulu dikenal sebagai Streptomyces mediterranei. Ya, jadi jangan bingung kalau misalnya ada yang bilang Streptomyces, ada yang bilang Amycolaptosis, itu sebenarnya merupakan spesies yang sama, cuma ganti nama saja. Nah, kelompok rifampicin ini sendiri, dari rifampicin tentunya ada lagi rifabutin, ada rifapentin, ada rifalazil, dan rifaximin. Nah, rifampicin sendiri aktif pada Mycobacter yang tumbuh aktif maupun yang memiliki metabolisme lambat serta inaktif atau dorman. Ya. Kemudian mekanismenya gimana? Mekanismenya adalah dengan menghambat enzim DNA dependent RNA polymerase atau DDRP, gitu ya kalau bahasa kerennya ya. Nah, dengan berikatan pada subunit beta sehingga memblokade pembentukan rantai RNA yang berakhir pada inhibisi sintesis RNA. Tentu saja ini pasti akan mengganggu metabolisme sel ya, yang akhirnya akan menyebabkan kematian. Nah, hubungan struktur aktivitasnya ya hanya ada 4 sebenarnya ya, yang hitam di pojok bawah itu sebenarnya nanti tambahan aja. Tapi jadi tidak susah ya, tidak semengerikan strukturnya ya, hanya ada 3. Nah, yang pertama, yang warna biru dulu ya, gugus OH atau hidroksi itu harus ada pada C1, C8, C21, dan C23. Kemudian kita lanjut yang kedua, itu yang merah ya. Substitusi pada C3 dan C4 itu akan mempengaruhi transport pada membran sel bakteri. Kemudian yang terakhir, yang hitam, yaitu asetilasi pada C21 dan C23 menghasilkan senyawa inaktif. Nah, yang perlu diingat ya, bahwa reduksi ikatan rangkap pada cincin makrolid itu menghasilkan penurunan aktivitas. Sedangkan pemutusan ikatan cincin, ya, karena dia kan bentuknya cincin ya sebenarnya ya, kalau cincinnya itu diputus, maka dia tidak akan aktif atau menjadi senyawa inaktif, tidak berefek. Selanjutnya, kita akan bicara tentang pirazinamid. Pirazinamid merupakan agen bakterisidal dalam terapi TB. Dia mudah terbentuk resistensi kalau digunakan sebagai terapi tunggal. Makanya dia harus ada temannya atau diberikan sebagai kombinasi. Nah, pirazinamid sendiri merupakan suatu prodrug di mana dia akan dimetabolisme oleh enzim pirazinamidase pada organisme target, yaitu Mycobacterium tuberculosis, menjadi asam pirazinoat. Nah,
Asam pirazinoat ini nanti akan menurunkan pH sitoplasma dan pH lingkungan, kemudian menurunkan aktivitas dan pertumbuhan mikobakter. Mungkin kalau diibaratkan ke manusia akan mengalami asidosis bakterinya, ya, mikobakterinya mengalami asidosis sehingga dia tidak bisa tumbuh secara maksimal. Nah, efek sampingnya apa? Nah, sayangnya efek sampingnya adalah dose dependent hepatotoxicity. Jadi biasanya kalau muncul efek samping maka dosisnya dikurangi. Nah, hubungan struktur aktivitasnya gimana? Ya, dalam hal hubungan struktur aktivitas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau misalnya teman-teman ya mau memodifikasi struktur pirazinamid. Yang pertama adalah hidrofilisitas, ya, perlu dipastikan. Kenapa? Untuk memastikan kadar ubat dalam plasma itu mencukupi. Yang kedua adalah lipofilisitas, ya, untuk memastikan obat itu dapat mempenetrasi sel Mycobacterium. Ya. Jadi ini dua hal yang sebenarnya bertolak belakang, ya kan teman-teman. Dia harus hidrofil supaya dia kandung kadarnya dalam tubuh kita itu mencukupi, tapi dia juga harus lipofil supaya dia bisa masuk ke dalam sel Mycobacterium, ya, untuk dimetabolisme. Nah, yang terakhir adalah reaktivitas terhadap hidrolisis, ya. Jadi dia tidak boleh terlalu reaktif terhadap reaksi hidrolisis. Kenapa? Supaya obatnya itu tidak terhidrolisis di luar Mycobacter. Ya. Kalau dia terhidrolisis di luar, maka terjadi efek sampingnya tadi, yaitu hepatotoksisitas. Selanjutnya, kita akan bicara tentang etambutol. Ya, etambutol umumnya disediakan dalam bentuk enantiomer positif yang memiliki aktivitas 200 hingga 500 kali lebih aktif, ya, lebih poten dibandingkan enantiomer negatifnya. Ya, ini menandakan apa? Menandakan bahwa sebenarnya reseptornya itu spesifik, ya. Reseptornya ini spesifik terhadap enantiomer tertentu. Nah, etambutol ini diduga menghambat enzim arabinosil transferase dalam mensintesis komponen dinding sel Mycobacter. Penggunaan etambutol ini akan bersinergi dengan rifampicin, ya, dengan cara meningkatkan penetrasi rifampicin seperti itu. Nah, modifikasi pada rantai etilendiamin, ya, etilendiamin, kemudian penggantian nitrogen, kemudian meningkatkan substituen ukuran substituen nitrogen dan memindahkan posisi gugus alkohol, ya, itu akan menyebabkan penurunan aktivitas. Jadi kalau dirubah, ya, yang di lingkarin-lingkarin ini, maka efeknya akan menurunkan aktivitas dibandingkan etambutol yang kita ketahui. Obat golongan lini 1 terakhir adalah streptomycin. Streptomycin merupakan senyawa aminoglikosida hasil isolasi dari bakteri Streptomyces griseus. Nah, saat ini obat ini sudah jarang digunakan karena sangat mudah terjadi resistensi. Resiko resistensi ini sebenarnya dapat dikurangi dengan penggunaan secara kombinasi dengan obat-obat yang lain. Nah, streptomycin ini sendiri, ya, tadi adalah senyawa aminoglikosida, tapi sebenarnya ada senyawa aminoglikosida lain yang dapat digunakan untuk terapi TB, yaitu ada kanamycin dan amikacin. Cuma karena dia masih satu golongan yang sama, kemudian struktur dan mekanismenya sama, maka tidak akan kita bahas di sini, gitu ya. Nah, mekanismenya gimana? Streptomycin ini akan menghambat sintesis protein melalui inhibisi pada tahap inisiasi translasi dan dapat berfungsi sebagai bakterisida. Nah, hubungan struktur aktivitasnya apa? Nah, kita mulai dari yang biru dulu, ya. Jadi pada alpha streptose, ya, yang berwarna biru ini, oksidasi aldehid menjadi karboksilat akan menghasilkan senyawa inaktif. Kemudian reduksi aldehid akan menghasilkan senyawa yang menyebabkan ketulian, ya. Kemudian oksidasi pada gugus metilnya itu tidak akan menghasilkan senyawa yang lebih aktif, jadi pasti akan mengalami penurunan. Itu dari gugus alfa streptosenya. Nah, kemudian untuk yang merah, ya, glukosamin, ya, bahwa modifikasi pada gugus aminometil itu akan mengurangi aktivitasnya. Kemudian yang terakhir, struktur yang hijau atau guanidin,
ya, bahwa modifikasi dan penghilangan guanidin ini itu bisa mengurangi aktivitas dari streptomycin. Nah, ini adalah akhir dari obat yang lini pertama. Semoga penjelasan singkat tadi sudah cukup membantu ya untuk minimal memberikan fondasi dan membantu meningkatkan pemahaman teman-teman terhadap obat-obat TB lini pertama. Selanjutnya kita akan membahas obat TB lini kedua. Nah, di obat lini kedua, yang pertama kita akan membahas ethionamid. Ethionamid merupakan analog dari isonicotinamid yang bersifat sebagai bakterisida pada terapi tuberkulosis. Nah, mekanismenya gimana? Mekanismenya adalah ethionamid itu sama dengan isoniazid. Ya, jadi gimana ethionamid akan dimetabolisme oleh tubuh dan kemudian akan mengalkilasi NADH. Nah, karena dia sebenarnya mekanismenya sama dengan isoniazid, maka resistensi pada isoniazid akan menyebabkan resistensi pada ethionamid dan sebaliknya. Ya, jadi mereka salah satu tulisan. Jadi kalau sudah resistensi pada salah satu, maka temannya itu juga akan ikut resisten. Seperti itu. Selanjutnya adalah sikloserin. Nah, sikloserin merupakan isolasi enantiomer D positif dari hasil sintesis Streptomyces arachidiceus. Ya, sikloserin ini hanya boleh digunakan ketika perawatan ulang diperlukan atau ketika organismenya resisten terhadap obat lain. Jadi dia hanya benar-benar digunakan untuk kebutuhan khusus ya. Nah, sikloserin ini harus digunakan dalam kombinasi. Nah, untuk hubungan struktur aktivitasnya ya, D-sikloserin merupakan analog dari D-alanin dan bekerja dengan menghambat dua enzim, yaitu D-alanin rasemase dan D-alanin ligase yang berperan dalam pembentukan dinding sel tuberkulosis. Dan obat terakhir yang akan kita bahas adalah fluoroquinolone. Khususnya di sini kita akan membahasnya adalah moxifloxacin. Ya. Nah, fluoroquinolone adalah kelas antibakteri spektrum luas yang memiliki aktivitas terhadap berbagai bakteri gram negatif dan gram positif, termasuk salah satunya adalah tuberkulosis sendiri. Ya, quinolone ini sangat menarik karena aktif pada konsentrasi rendah, kemudian terpusat pada makrofag dan frekuensi efek samping yang relatif rendah. Ya, nah moxifloxacin sendiri itu bekerja seperti golongan quinolone pada umumnya, ya, yaitu dengan menghambat enzim topoisomerase 4 dan DNA girase yang nanti akan menghambat akses DNA pada bakteri dan menyebabkan kematian bakteri. Nah, secara hubungan struktur aktivitasnya, senyawa quinolone tanpa gugus fluor itu tidak aktif terhadap mycobacter, ya. Jadi gugus fluornya itu harus tetap dijaga. Kemudian gugus siklopropil pada N1 ya, yang ditandai warna merah ini ya, akan meningkatkan aktivitasnya, sedangkan peningkatan lipofilisitas pada N1 itu dapat berakibat pada penurunan aktivitas. Makanya biasanya nitrogennya itu biasanya tidak akan tersubstitusi dengan senyawa yang terlalu lipofil. Nah, kemudian kita bicara pada C6 dan C8 yang ditandai dengan hitam ya. Gugus fluor atau atom fluor pada C6 dan C8 ini akan meningkatkan aktivitasnya. Kemudian selanjutnya yang berwarna biru tua ya, gugus heterosiklik pada C7 akan meningkatkan aktivitas, dan terakhir yang warna biru muda, gugus metoksi pada C8 akan meningkatkan aktivitas juga. Dan itu dia ya. Berikut adalah referensi yang kami, dan terakhir yang warna biru muda, gugus metoksi pada C8 akan meningkatkan aktivitas juga. Dan itu dia